La quwwata illa billah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa fi ulumihi wa bi asrarihi fid darini amin ya rabbal alamin ya nabiyika sa'imin. Faslun fi salatil jum'ah ila anqal wa ta'ammumun di khabarin innallaha wa malaikatahu yusalluna ala ashabil amakin yawmal jumu'ah wa ta'ammumun, dan sunnah menggunakan imamah atau sorban, ikat kepala. Wa sunnah apa ta'ammumun atau ke pembahasan kita tentang hal-hal yang disunahkan di dalam sholat Jum'ah ketika ingin melaksanakan sholat Jum'ah. Wa tazayyunun wa ta'ammumun, dan disunahkan menggunakan imamah atau sorban di khabarin karena berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya Allah, khabarnya inna itu yusalluna, bersolawat atau memberi qulus salam siapa Allah dan para malaikatnya ala ashabil amaimi, pada atau atas orang-orang yang menggunakan imamah atau sorban yaumal jumu'ati, pada hari Jumat. Di hukumnya disunahkan bagi kita untuk menggunakan imamah. Wali khabari, dan juga berdasarkan hadis yang lainnya, salatun bi imamatin afdalu min khamsin wa ishrina bi ghairi imamah. Salat ai ghairul jum'ah, ya, Jum'ah dan lainnya, dengan menggunakan imamah, ya, sorban, itu lebih utama dibanding 25 rakaat tanpa menggunakan imamah. Wa jum'atun bi imamatin afdalu min sab'ina bi ghairi imamah. Salat Jumat dengan menggunakan imamah itu lebih utama daripada 70 Jumat. Ya, hari Jumat itu menggunakan imamah itu lebih utama daripada 70 hari Jumat atau sholat Jumat bighairi imamah. Ya, banyak keutamaan yang dianjurkan bagi kita untuk menggunakan imamah. Kalau imamah itu yang ada di atas kepala. Kalau rida itu di selenjang, itu bisa fungsi. Berarti kalau Anda punya sorban itu taruh di pundak namanya rida, ya. Kalau taruh di kepala namanya imam. Barangnya satu tapi bisa berbeda nama tergantung Anda menggunakannya. Kalau taruh di pundak berarti dia namanya rida. Kalau Anda taruh di kepala jadi imam. Ya. Wa yusanu, dan disunahkan juga buat imamah, ya, lisairis sholawati, karena sholat-sholat yang lainnya. Begitu juga dengan sholat-sholat lainnya, baik sholatul maktubah atau baik sholat-sholat wajib maupun sholat-sholat sunnah. Ini imam di dalam menggunakan imamah ada taruh untuk sorban di atas kepala, entah dengan menutup atau dengan diikat dan lain sebagainya. Yang terpenting asal sunnah, ya, pokok dari kesunahan ini Anda mendapatkan. Anda punya sorban, sholat, sampaikan di kepala, itu sudah mendapatkan asal sunnah, ya, pokok atau dasar dari
kesunahan, atau ingin dirapikan lagi ya, dengan dibentuk ya sesuai dengan tingkatan ya di dalam menggunakan imamah. Karena menggunakan imamah itu juga tidak asal menggunakan. Di dalam thariqah kita, manhaj kita ini ada istilahnya ijazah di dalam menggunakan imamah. Jadi tobakoh lempitan-lempitan yang ada di dalam imamah itu memiliki makna kedudukan ya, memiliki makna kedudukan, nggak cuma diputar-putar tingkat beberapa tingkat, itu nggak sembarangan bagi mereka para ulama-ulama kita yang memiliki mata rantai di dalam menggunakan imamah. Jadi menggunakan imamah itu ada mata rantainya. Bagaimana kita punya guru Al-Habibullah bin Hafid ya, dengan murid-muridnya imamahnya bersama, karena mata rantai dalam menggunakan imamahnya seperti itu dengan tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda. Ini memiliki kedudukan tersendiri, memiliki mata rantai di dalam menggunakan imamah ya. Ya, ini perlu Anda pahami. Jadi gak sembarangan ya, di dalam menggunakan imamah, ada makna tersendiri dan memiliki mata rantai di dalam penggunaan imamah tersebut. Bahkan di dalam tawafah ya, tingkatan-tingkatan dari garis-garis atau lempitan-lempitan yang ada dalam imamah itu memiliki makna tersendiri ya. Wawarada, dan datang juga di hadis, di dalam hadis dhaifin yang lemah, ada dalam hadis yang lemah, bahkan di dalamnya dikatakan dhaifun syadid ya, yang sangat lemah sekali ya, tidak ada riwayat kecuali hanya riwayat ini. Qala fi tuhfah lakinnahu syadidut tuqfi. Di dalam kitab Tuhfah dikatakan hadis tersebut sangatlah lemah, bahwa wahdahu la yahtaju bihi wala fi wadhil ahmad ya. Apa? Ma ya, warada fa'ilnya hadis, bahwa dan datang juga fi hadis dhaifin bima perkara ya dulu yang menunjukkan apa, ma ala afdaliyati kibariha, atas keafdaliyahannya menggunakan imamah yang gede, imamah yang besar. Nah, di dalam masalah fadail menggunakan imamah yang besar ini ada satu riwayat, tetapi riwayat tersebut riwayat yang lemah. Bahkan sebagian kitab menjelaskan syadidut tuqfi, sangat lemah sekali. Di dalam kita menggunakan imamah dianjurkan menggunakan imamah yang besar. Nah, namun hadis tersebut referensinya terlalu lemah. Maka hadis ini diberikan penjabaran ya, diberikan penjelasan yang komplit agar tidak terjadi ta'arud ya. Wayang bagi dan seyogianya, maka dengan demikian wayang bagi seyogianya badzabtu tuliha, membatasi atau mengukur pada panjangnya imamah. Wayang bagi dan seyogianya badzabtu tuliha, membatasi atau mengukur pada panjangnya imamah atau sorban, ikat kepala, wa ardiha, dan lebarnya imamah ya, mengukur, membatasi seukuran mana, bima, dengan perkara, dengan ukuran yaliku yang pantas apa, ma bila bisiha, dengan orang yang menggunakan imamah adatan di dalam secara adat, secara kebiasaan, bi zamanihi, di dalam zamannya labis orang yang menggunakan imamah. Jadi seyogianya yang pantas, yang patut di dalam menggunakan imamah itu baik dari segi ukuran dan lebarnya menyesuaikan dengan orang yang menggunakan imamah tersebut ya, di dalam kebiasaannya ya, yang sekiranya pantas dan tidak menjadikan seseorang tersebut hilang muruahnya, yang tidak menjadikan orang tersebut justru malah menjadi turun derajatnya
ya, turun harga dirinya, ya. Misalkan orangnya pendek, imamah tuh gede banget, kan nggak pantas gitu loh ya. Jadi menyesuaikan dengan karakteristik, ya. Makanya tadi saya katakan imamah ini memiliki karakter. Ulama-ulama sufi itu imamahnya dengan cara seperti apa? Ini ada ciri khas dari para ulama-ulama kita. Bahkan di dalam ahli thariqah, setiap thariqah al-mu'tabarah yang ada, dari thariqah yang ada di dunia ini memiliki ciri khas di dalam menggunakan imamah. Ada yang imamah bunder, kemudian ada penutupnya. Bahkan setiap negara juga imamahnya beda-beda. Kalau di Arab Saudi itu biasanya imamahnya ada, kita lihat tuh, Abu Dhabi, ya, daerah Yaman. Setiap wilayah memiliki imamah sendiri. Bahkan kita juga punya imamah sendiri. Kalau imamah orang Indonesia apa? Kayak Sunan Kalijaga, ya, model kayak belangkon, ada ikatnya. Memiliki ciri khas imamah atau ikat kepala masih. Karena di dalam bentuk, warna ini tidak ada kriteria detail di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Cuma tadi di dalam penggunaan imamah ini memiliki mata rantai sanad kita kepada guru. Afdolnya kita mengikuti kita punya guru karena punya mata rantai di dalam penggunaan imam. Ada ijazahnya langsung, ada tuh foto syekhuna ketika digunakan khirqah, menggunakan imam dan sebagainya, diikat di kepala gurunya. Itu yang lebih afdol, ya, itu yang lebih afdol. Ini bagi zada, ya, maka apabila melebihi, ya, la bisuha, orang yang menggunakan imamah fiha di dalam menggunakan imamah ala dzalika atas ma iyaliku, hal-hal yang sesuai dengan kebiasaannya, yang kuriha, maka dimakruhkan abazaid. Kalau penggunaan imamah ini ternyata malah tidak sesuai dengan karakternya, tidak sesuai dengan keilmuannya, tidak sesuai dengan posturnya, justru hukumnya malah menjadi makruh. Kita ilmu kagak gablek, akhlak kagak gablek, maka imamah, meniru imamah para ulama-ulama besar. Dengan Anda menggunakan imamah, kemudian Anda memiliki akhlak yang tidak baik, mau taruh di mana? Ini kan akhirnya begitu. Imamahnya gede-gede, tapi akhlaknya tidak ditiru. Yang ditiru cuma imamahnya doang, ya. Keilmuan yang nggak ditiru, akhlak yang nggak ditiru, yang ditiru cuma casingnya doang. Justru malah mempermalukan, ya. Bukan berarti tidak boleh ketika Anda menggunakan imamah, berarti Anda harus menjaga Anda punya akhlak, Anda punya hal, punya keadaan. Anda harus jaga nama baik dari Anda punya guru yang menggunakan imamah yang seperti Anda gunakan. Ini santri, imamahnya, tobakohnya luar biasa, tapi akhlaknya udah pakai imamah nongkrong di pinggir jalan, di warung kopi, belum rokok dulu. Ya nggak pantas, bukan makruh lagi hukumnya, jadi malah menjatuhkan muruah, harga diri itu bisa menjadi haram. Jadi ada penempatan, ya, ada penempatan di dalam kita menggunakan hal-hal yang dianjurkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Anda menggunakan imam, pakai dengan adab, pakai dengan akhlak, maka Anda juga harus menjaga adab, menjaga maka ini penting, ya. Jangan sampai kalau melebihi atas kepantasan, kesesuaian dari imamah tersebut, baik dari karakternya, ya, atau dari posturnya dan lain sebagainya, ya kuriha, jawabnya maka dimakruhkan abazaidah, tambahan tersebut. Watan kharimu, dan akan menjadi hilang sebab muru'atu faqihin, harga diri, wibawa daripada ulama-ulama faqih,
watan khorimu dan akan hilang, ya tadi koma, watan khorimu dan akan hilang apa muru'atu faqihin, harga diri atau wibawa ulama-ulama faqih, bilibasi imamatin, dengan menggunakan imamah sukiin yang berbangsa orang pasar atau imamah orang pasar. Jadi kalau ditradisi orang-orang Timur Tengah, maka imamah itu bukan hanya ulama, kuli, panggul juga pakai imamah. Nah, ada ulama pakai imamah kayak seperti imamahnya kuli, panggul, ini justru bisa merusak daripada muru'ah, harga diri atau derajat ulama tersebut. Jadi kuli panggul juga punya imamah. Ya kalau di Timur Tengah kuli panggul, kalau kata kita tukang beca, tukang bajai, supir itu pakai imamah. Udah kalau berangkat haji kan, pernah berangkat haji belum? Supirnya itu pakai imamah, ya. Kayak yang kuli-kuli yang dia ngepel itu pakai imamah. Nah, ulama itu tidak dianjurkan menggunakan imamah model mereka. Tadi ya, imamah ini menyesuaikan maliku dengan kondisi orang tersebut. Jadi imamah ulama ada ciri khasnya. Tadi yang saya katakan, si imamah ini memiliki mata rantai sanad di dalam penggunaan imamah. Pengambilan Anda dalam menggunakan imamah mengambil dari jalur rantai mana? Nah ini ya, ada yang cuma di Selempangi, ada yang tobakohnya sebelah kanan, ada yang bundar dan sebagainya. Ini berbeda-beda. Nah, seorang ulama menggunakan imamah, model imamah yang digunakan oleh orang-orang kuli bangunan, orang-orang pasar, ya itu bisa menghilangkan harga diri mereka. La taliku, yang tidak pantas apa imamah suki bihi, dengan faqih yang memang tidak pantas digunakan oleh orang-orang faqih. Wa aksuhu, dan kebalikannya, begitu juga kebalikannya, ya kebalikannya, orang pasar model imamahnya pakai imamah ulama, ya gak pantas, justru akan merusak citra nama baik daripada para ulama. Itu dagang di pasar tapi pakai imamahnya imamah para ulama, ya yang punya wibawa, ya Anda akan merusak ya tanda syiar daripada para ulama dengan Anda gunakan tanpa akhlak. Nah ini penting. Begitu juga sebaliknya ya. Jadi ada penempatan, itu semua ada penempatan mana yang pantas Anda gunakan. Sekiranya Anda gunakan, kemudian Anda bisa menjaga apa yang Anda gunakan tersebut, ini penting. Jangan sampai Anda menggunakan imamah, menggunakan jubah, tapi Anda punya akhlak tidak seperti akhlak para guru-guru. Justru Anda merusak daripada muru'at mereka, para ulama-ulama kita, para guru-guru kita, disebabkan akhlak Anda di dalam menggunakan syiar mereka yang mereka gunakan dirusak oleh maka benar-benar harus Anda perhatikan hal tersebut. Kalau berkata siapa Al-Hafidh, ya, lam yataharrar, tidaklah menjadi nampak atau tidaklah begitu tidaklah jelas apa syai'un, sesuatu, fi tuli imamatihi, di dalam menjelaskan panjangnya imamahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada satu ulama mengatakan bahwa tidak terlalu jelas atau tidak ada riwayat yang menjelaskan tentang tulnya imamah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ukurannya. Jadi nggak ada referensi yang kuat tentang bentuk ukuran lebar daripada imamah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa ardiha, dan lebarnya imamahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada ya yang mendefinisikan secara detail bentuk dan cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan imamah. Imamahnya Rasulullah yang model bagaimana sih? Makanya kita dapati imamah dalam setiap negara, wilayah itu berbeda-beda karena memang
tidak ada secara detail bentuk panjang ukuran dari imamah Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini ya. Qala al-Hajjar ya. Ma waqa'a li Tabari min annatul lihat min annatulaha ya. Nahwa sab'ati adra baligorihi ya. La aslalahu, itu tidak ada dasar dalil yang menjelaskan tentang panjang yang dijelaskan oleh Imam Tabari dalam kitabnya, bahwa beliau menjelaskan panjang itu 7 al-birok, birok 1 birok begini. Berarti kalau 7 birok panjang banget ya imamahnya. Nah ini ya. Ini lakin dzakar Syekh An-Nawawi annahu kana lahu imamatu qasiratin, bahwa imamahnya Nabi Muhammad SAW itu pendek. Bahkan sittata adra ya, ada di dalam bahasanya, dan tinggal dibaca dipelajari itu ya dalam pembahasan berapa sih ukuran imamah Nabi yang terjadi dalam ikhtilaf ulama ya, karena memang tidak ada dalil yang sahihnya tentang bentuk ukuran lebar daripada imamah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ya. Kalau berkata siapa Syekhani, Imam Nawawi dan Rafi'i, berkata beliau, dua ulama besar dari ulama Syafi'iyah, man ta'ammama falahu fi'lul adbah wa tarkiha. Man, ada siapa orang itu ta'ammama, man siapa orang itu ta'ammama menggunakan imamah, siapa man falahu maka itu baginya fi'lul adbati, adapun membuat kuncir, wa tarkiha dan meninggalkan kuncir. Menurut Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, bagi orang yang menggunakan imamah boleh imamahnya dibuat ada kuncirnya dan tanpa kuncir. Nah, di belakang tuh kuncir kalau namanya ya, boleh ya menurut Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Silakan Anda mau bikin model ada kuncirnya atau yang enggak ada kuncirnya. Wala karahata, dan tidak ada kemakruhan itu fi wahidin, di dalam salah satu minhuma dari fi'lul adbah wa tarkiha. Enggak ada kemakruhan. Yang make kuncir enggak makruh, yang enggak make kuncir juga enggak makruh. Ya, silakan. Namun wazada, dan menambahkan siapa An-Nawawi, Imam An-Nawawi ya. Li'annahu kana sungguhnya sya'an, domir sya'an itu lam yasihah, tidaklah sah nahyi di dalam melarang antarkil adawah, dari meninggalkan kuncir atau tidak adanya kuncir, apa syai'un sesuatu yang enggak sah, melarang untuk tidak ada kuncirnya, enggak boleh ya, enggak ada dalil yang mengatakan bahwa harus ada kuncirnya. Jadi tanpa kuncir itu makruh, enggak ada. La asla ya menurut Imam Nawawi ya. Intaha. Lakin qad warada, namun akan tetapi sungguh telah datang. Lakin qad warada, akan tetapi sungguh telah datang fil adbati, di dalam kuncir, di dalam cara membuat imamah dengan adanya kuncir, apa ahadisun, beberapa hadis sahihatun yang sahih, wa hasanatun dan yang hasan. Tetapi ada di dalam hadis yang menjelaskan tentang memakai imamah ini ada kuncirnya, namun dengan tanpa ada kuncir pun tidak apa-apa, enggak makruh ya. Yang mau ada kuncirnya berarti dia mengikuti hadis ini. Banyak hadis-hadis baik itu yang sahih ataupun yang hasan tentang menggunakan imamah dengan adanya kuncir. Nah, kalau guru kita mata rantai dalam menggunakan imamah itu ada kuncir. Waqad sarrahu, dan sungguh menjelaskan siapa fuqaha, para ulama-ulama fakih, bi anna aslaha, bahwa sesungguhnya asal daripada adbah
ya, yang asal di dalam menggunakan imamah dengan adanya kuncir, para ulama-ulama fikih mengatakan itu sunnatun, sunnah. Ya, jadi para ulama fikih mengatakan memakai imamah dengan adanya kuncir itu sunnah, tetapi tanpa kuncir bukan berarti makruh, enggak. Qala berkata sahabat syekhuna guru kami, wa irsaluha, dan adapun menjulurkan pada adba, ya, melepaskan adba kuncir tersebut, bainal katifaini, di antara dua pundak, ya, itu afdalu, lebih utama minhu, daripada irsal melepaskan kuncir, alal aimani, dari sisi yang kanan. Ya, jadi menurut Syekhuna melepaskan kuncir, menaruh kuncir imamah di antara dua katifain itu lebih utama daripada menaruh adubah kuncir itu di sisi kanan. Kan ada tuh kuncir kalau di kanan doang. Yang afdal menurut Syekhuna di sini adalah di kanan di kuncirnya. Ada dua tuh kuncirnya, ya. Wala asla, dan tidak ada dalil itu fi ikhtiyar insaliha, di dalam memilih, melepaskan atau meletakkan adba kuncir alal aisari, atas sisi yang kiri, sedangkan ke sisi yang kiri ini gak ada dasar sunnahnya. Yang afdal itu di kanan kiri, ya, atau di arah kanan, sedangkan di arah kiri ini tidak ada dalil asal di dalam menaruh kuncir di dalam imamah. Jadi ada caranya pakai imamah. Bak main Anda klibet, kuncirnya ada selipin di sini kanan kiri. Nah, itu naruh kuncirnya di mana? Di sebelah kanan, nggak apa-apa. Atau kanan kiri doang, nggak ada dasarnya. Ya, ada dasar di dalam menggunakan imam. Namun bentuk ukuran ini dalam hadis tidak spesifik dijelaskan bagaimana bentuk ukuran daripada panjang daripada imamah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang lebih aman, ya, ini kan kanan kiri itu, ya, silakan, apa, ya. Wa qallu ma, dan ada pun lagi sedikitnya perkara warada yang datang apa mafituliha, di dalam panjangnya imamah. Ukuran yang paling sedikit yang dijelaskan di dalam panjangnya imamah itu arba'atu asabi'a, 4 gerigi. Ya, 4 gerigi, berarti kalau 4 gerigi sekitar berapa senti? Ya, sekitar cirinya, ya, sampai sini lah. Ya, ini yang paling akal. Ya, wa aksaru, dan ada pun lebih banyaknya ma warada fi tuli, itu diraun, 1 dira, berarti 1 tangan panjang, ya, bawah dia keren, ya kan, nah, sampai 1 di dira, nggak apa-apa, ya, ada kuncirnya, nggak ada kuncirnya nggak masalah. Mau ada kuncirnya silakan, tapi meletakkan kuncir tersebut yang benar, kanan kiri atau arah kanan. Panjang, jangan panjang-panjang, lebar ke bawah sampai kaki, kan repot, ya. Aduh, panjang banget. Mau ke lidah dulu panjang, walaupun nyengser, jangan lah. Nyengser, nah, nanti sudah lagi jalan, ya. Ya Allah ya Bakar, bismillahirrahmanirrahim. Qala, berkata siapa Ibnul Haji, Imam Ibnul Hajj al-Maliki yang berbangsa Maliki, alaika anta ta'amma qa'iman, alaika, tetapkanlah olehmu, jagalah oleh dirimu, anta ta'amma, dari menggunakan imamah qa'iman, hale orang yang berdiri engkau. Jadi menurut Imam Ibnul Hajj, di dalam menggunakan imamah itu dianjurkan makainya sambil berdiri, bukan sambil tiduran, ya.
waktu sambil tiduran, berdiri kita terjaga ya. Sunnahnya yang dianjurkan ya bukan sunnah di sini menurut pendapat ulama ketika ya menggunakan imamah itu sambil buat tata sarwala dan menggunakan sirwal apa celana ya, sirwal celana ya, celana sekarang model-model, celana gantung, celana lepis, celana legging, celana ketat, celana kolor, celana dalam. Nah, itu kan bagian-bagian dari celana itu semua bagian celana dalam, celana pendek, celana gantung, celana lepis, celana legging, celana cutbray, kan banyak ya, macam-macam. Anjurkannya yang afdal adalah itu qaidan hale dalam keadaan berdiri, begitu juga pakai celana diri ya, bukan sambil lari tapi berdiri pakai yang rapi, berdiri sambil lari. Kalau itu kalau balapan kan karung ya, balap karung berdiri lari ya, cepat-cepatan. Nah ini ya, qala berkata siapa Imam Nawawi fil Majmu' yang kita majmu'nya, Imam Nawawi berkata dalam kitab majmu'nya, wa yukrahu dan dimakruhkan apa ayam syia berjalannya sakhas, dia jalan tapi fi na'lin wahidatin menggunakan satu sendal. Kaki kiri dong pakai sendal, kanannya nyeker, makruh pakai sendal sebelah. Kalau lagi jalan-jalan pakai sendal putus buang dua-duanya, jangan satu dipakai satu dicangking, kan di rumah kita jahit ya. Kalau mau copot dua-dua itu loh ya, pakai sendal adabnya, jangan pakai simbol sebelah ya. Kalau emang putus ya copot dua-duanya, bawa sambil nyeter. Ini satu dipakai satu dicangking, jangan. Makruh. Kalau makruh berarti gak disuka. Walu besuha dan menggunakan naklin qaiman hale dengan berdiri, pakai sendal sambil diri, bukan sambil duduk ya. Sepatu kalau berdiri susah ya, sambil jongkok ya. Kemudian wa ta'liqu jarasin dan makruh menggantungkan kelenengan ya. Apa itu? Pada senbiha di dalam naklin kelontengan, ada kerincingan, kayak sapi ya, dikalungin keliling. Makruh nanti punya sendal, beli sendal yang ada keliling-kelilingnya, atau kayak anak kecil itu yang ada kalau diinjak makruh sama itu ya. Kalau sawah ya udah hati-hati pakai sendal yang ada net kalau jalan nyala lagi lampunya lagi, makruh. Sejenisnya itu makruh. Yang biasa-biasa aja sendalnya ya, yang biasa-biasa, jangan ada kelenengannya bunyi glinting ya, ada lampunya kelap kulit makruh. Itu sama ya hukumnya, makruh menggunakan sendal yang ada kelenengannya atau sejenisnya. Yakin sendalnya ada musiknya, kalau diinjak bunyi balonku ada 5 gitu ya, kan banyak sih anak-anak. Kalau anak-anak sih nggak apa-apa buat menghibur biar dia senang ya, hati-hati ya. Waliman dan makruh juga bagi orang hal-hal yang dimakruhkan lagi nih. Kalau ada yang duduk siapapun di makan dalam satu tempat, apa ifariqahu meninggalkannya man pada makan. Waliman dan makruh juga bagi orang kok ada yang duduk siapa man fi makan dalam satu tempat, makruh bagi orang yang singgah di satu tempat, duduk di satu tempat, kemudian dia meninggalkan tempat tersebut ayyufariqahu qabla ayyadzukurallah, qabla ayyadzukura sebelum berzikirnya atau mengingatnya man Allah pada Allah Ta'ala fihi di dalam makan. Jadi kalau mau pergi dari tempat-tempat kita duduk, jangan lupa kita berzikir kepada Allah. Apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, man jalasa fi majlisin ya, kemudian dia yaqumu min majlis dzalika subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik
illa ghufira lahu ma kana fi majlihi dzalik, kecuali Allah ampuni dosa-dosanya yang dia lakukan di majelis tersebut. Yang namanya orang nongkrong itu kan pasti di situ nanti ada hal-hal yang kita sengaja tidak sengaja, ada ucapan-ucapan yang ternyata di situ melanggar aturan Allah. Ngomongin orang, ya Allah. Habis dari majelis itu, biar tongkrongan kita ini hilang dari dosa, jangan lupa Anda berzikir subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Gimana tadi? Benar ya? Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Hilang di tongkrongan kita, enggak sia-sia tongkrongan kita ya hilang dari perbuatan maksiat. Nih yang penting perhatikan, pulang di rumah misalkan nongkrong sama teman ya jangan lupa ya tongkrongan yang Anda lakukan di situ pasti ada maksiat. Maka hilangkan kesalahan Anda di dalam tongkrongan tersebut dengan Anda berzikir kepada Allah. Ya. Dalam hadis dikatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min qaumin yaqumuna, tidaklah satu kaum yang duduk min majlisin dari satu majlis ayatullah taala, dia tidak mengingat kepada Allah fihi dalam majlis tersebut illa qamu an mislihi jibatihima, kecuali dia duduk di tempat tersebut seperti bangkai ya memakan bangkai hima. Wakana lahum hasratan, maksudnya bagi dia akan mendapatkan kerugian dari majlisnya, nggak ada manfaat yang dia dapatkan dari majlis yang dia lakukan. Apalagi majlis-majlis baik seperti majlis kita ini, jangan lupa diakhiri dengan mengingat Allah subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Diajarkan oleh Nabi kita Muhammad. Allahumma sholli. Ya. Kemudian lagi hal-hal yang disunahkan di dalam kita ingin melakukan sholat Jumat, buat tadyibun, dan disunahkan menggunakan wewangian tadyib. Beli minyak wangi ya, udah disediain tuh ya, minta mulu ya sama temannya, sholat dikit dong, punya masing-masing ya. Jadi pakaian sunnah itu kita harus punya, yang disunahkan siwak, minyak wangi, imamah, ya sorban yang serbaguna, buat tidak bisa, buat imamah bisa, harus punya masing-masing. Minta mulu ya, pakai sabun joinan, jangan. Ya. Sabun join, jangan. Temannya punya penyakit pano ya ketularan panoan, ya. Sunnah at-tadyib li-ghairi shaimin, bagi selain orang yang berpuasa. Kalau orang berpuasa jangan, makruh. Al-aujahi menurut kaul aujah. 5, karena perkara fil khabari yang ada di dalam hadis as-sahihi yang sahih. Ada dalam hadis keterangannya. Ini hadisnya. Annal jama'a bainal ghusli wa lubsil ahsan wa tadyib wal insad wa tarkit takhatti yukaffiru ma bainal jum'atain. Tuh, ya. Innal jam'a, sesungguhnya mengumpulkan, menjadikan satu, bainal ghusli, di antara mandi, wa lubsil ahsani, dan memakai pakaian yang terbaik, wa tatayyubi, dan menggunakan wewangian, wal insati, dan fokus di dalam mendengarkan khutbah, konsentrasi di dalam mendengarkan khutbah, wa tarkit takhatti, dan meninggalkan melangkahi orang-orang yang sedang berada di shaf ya, menyerobot aja shaf ke depan ya, ini enggak dilakukan. Itu yukaffiru, khabarnya annal jam'a, khabarnya ina itu yukaffiru, bisa mengelebur apa seluruhannya, jam'a bainal ghusli langkol ma, pada dosa, itu semua bisa melebur pada dosa bainal jum'ataini, di antara dua Jumat. Tuh ya, besok hari Jumat berarti Anda kumpulkan nih, tadi jangan lupa pakai pakaian terbaik yang Anda punya
atau yub pakai minyak wangi. Dan insot kalau ada khatib sudah berkhutbah dengerin dengan fokus, kemudian jangan nyelak sop ya, ngelakain orang yang sedang ada di sop depan. Udah cari sop yang kosong aja. Maka kalau itu Anda lakukan setiap Jumat dosa yang Anda lakukan Allah hapus. Jumat ketemu enak. Oh ya, ya ini perhatikan ya. Ya, adab-adab yang diajarkan oleh baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan, ya. Kemudian watabayyuhu, dan adapun menggunakan minyak wangi bil miski, dengan minyak misik, itu afdalu, lebih utama. Ya, yang paling utama ya pakai misik. Ya, misik yang asli ya, bagus. Walau tusanu, dan tidaklah disunahkan apa as-salatu, membaca salawat alaihi, atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inda syammihi, ketika mencium aroma minyak wangi atau aroma misik, gak sunah. Jadi Anda minyak wangi, Allah Rasulullah gak sunahkan, gak disuruh. Nah, jangan salah tempatnya. Bal hasunah, tapi dianjurkan, disunahkan apa al-istighfar, membaca istighfar indahu, ketika mencium minyak wangi. Astagfirullah. Oh, ini alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Lepak kok, nggak disunahkan. Justru disunahkannya astagfirullahaladzim, ya Allah, tuh ya. Astagfirullah, istighfar. Tuh, orang soleh ya selalu mengingat Allah dengan beristighfar. Ya, ya banyak di dalam mengatakan itu tentang itu. Ya Allah, iman sahih. Ya Allah ya Karim, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid darini amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ili. Kama, seperti keterangan qala, yang berkata pada siapa syekhuna, guru kami, seperti keterangan yang dijelaskan oleh guru kami. Wa nudhiba, dan disunahkan juga apa tazayyunun, berhias bebersih, tazayyun berhias bebersih dengan cara apa? Bizalati dufrin, dengan menghilangkan kuku-kuku, min yadaihi, dari kedua tangannya, sakhas, wa rijlaihi, dan kedua kakinya, sakhas. Sunnah ya, untuk memotong kuku, baik kuku tangan maupun kuku kaki. La ihdahuma, tidak kuku salah satunya, enggak cuma tangan doang, kaki enggak, atau kaki doang tangan enggak, dua-duanya. Fa yukrahu, maka dimakruhkan apa? Ihdahuma, makruh kalau cuma motong salah satunya, disisain kukunya, di dinding kalau banyak, oh, dipiara. Kalau cebok biar jangan ya. Jangan disisain. Ya, ngerinya ada yang nyangkol lagi cebok, itu tangan kiri yang sisain. Ya, bersihkan dua-duanya semuanya. Ini biar tubuh disisain. Nah, ini adabnya, cara-cara mengukur. Ya, sisain nggak ada anjuran Nabi disisain 1, 2 nggak ada. Ya, makruh. Fayukrohu, maka dimakruhkan apa? Ihdahuma. Ya. Izal dufrin ihdahuma. Bal, teman tadi. Wa sya'ri nahwi ibtihi, dan juga disunahkan menghilangkan rambut dari ketiaknya, sakhas. Ya, bulu ketek. Wa anatihi, dan bulu bawahnya, sakhas. Ya, yang udah tumbuh habis, ya. Yang udah tumbuh, ya. Orang kan punya gen dalam dirinya itu beda-beda. Kalau orang Indonesia itu punya gen berbulu itu kurang.
Jadi kalau orang Timur Tengah itu gen berbulunya itu jangankan di bawah, bulu sininya lebat banget dua-duanya, sampai ke bawah-bawah, sampai ke bawah gitu ya. Kalau orang yang punya gen darah minyak dalam tubuhnya itu lebat ada. Kayak kalau orang Indonesia, kalau nanti paksa juga model-model kayaknya dikerol atau tubuh, ya emang ada gen kita orang Indonesia ini nggak terlalu makan dagingnya nggak kayak orang-orang Arab, orang Timur Tengah, makanya daging darahnya ini, jadi bulunya itu lebat-lebat, ya lebat-lebat, semua bulunya lebat-lebat, ya makanya kita gen kita kan biasa, ya tiba-tiba dikembali dua lagi cara tiga lagi cara gitu ya, tiga lagi panjang banget ya bukan berarti kita nggak ingin memelihara, tapi emang gen kita rata-rata kurang di dalam pertumbuhan bulu-bulu yang ada di tubuh kita rata-rata. Ya namun ada juga yang memang orang kita lebat, dia bewoknya tebal itu buah-buahnya tebal. Nah ini kalau Jumatan sunnah dibersihkan, ya biar. Tetapi di ghairi murid tadhiyati, bagi selain orang yang ingin berkurban. Ini Idul Adha nih, orang mau berkorban, ya itu sunnahnya jangan dibersih-bersihin itu bulu-bulu, ya fi asyri Dzulhijjah, pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah, atas tanggal 10, dan jangan potong-potong kuku, jangan potong-potong rambut. Wadali kadang ada pun itu semua tadi naduhu tazyinun bi izalati dufnil anqal lil ittiba'i, karena mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi